La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum ibadallah wa nafsi al-muqassirah awalan bi taqwallah. Fa hiya wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Qala ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini marilah kita mengambil ibrah dari sebuah eksperimen sains modern yang menggambarkan betapa sebuah masyarakat bisa hancur, betapa sebuah komunitas bisa hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena kelalaian dan kerusakan dari dalam diri komunitas tersebut. Seorang ahli biologi asal Amerika yang bernama John B. Calhoun pada tahun 1970 melakukan eksperimen yang dikenal dengan Universe 25 ya. Ia menciptakan sebuah lingkungan yang sangat ideal pada tikus berupa makanan, air, tempat tinggal, semua tersedia tanpa gangguan. Tikus-tikus tersebut berkembang biak dengan pesat. Namun setelah populasi bertambah, muncul kekacauan sosial pada lingkungan tikus tersebut. Tikus besar menyerang tikus yang kecil. Tikus betina meninggalkan perannya. Perilaku menyimpang muncul hingga angka kelahiran berhenti total. 2 tahun kemudian koloni tikus pun itu punah. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, Calhoun mengulangi eksperimen ini sampai 25 kali sehingga disebut Universe 520 ya, 25 ya. Universe 25. Hasilnya pun sama. Kehancuran dari dalam meskipun semua kebutuhan pokok terpenuhi. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Sejatinya fenomena ini telah Allah Subhanahu wa taala sitri dalam Al-Qur'an. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah Subhanahu wa taala lapangkan rizki pada sebagian hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki menurut ukuran yang Dia kehendaki.
Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami inginkan untuk membinasakan suatu kaum, suatu qaryah, yaitu suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk berlaku taat. Fafasaku fiha, namun ternyata mereka berlaku fasik, mereka berlaku maksiat. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sepantasnya berlaku atas mereka ketetapan kami. Fadammarnahum tadmira, lalu kami hancurkan negeri tersebut sehancur-hancurnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah mengingatkan bahwa kebinasan umat bukan semata-mata karena musuh dari luar, melainkan karena kerusakan moral dari dalam. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, idza tabayatum bil ainah, apabila kalian bertransaksi dengan model riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, yaitu ridho dengan peternakan, wa raditum bizar', kalian telah ridha dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan kesungguhan di dalam membela agama, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kehinaan pada kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Demikian juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza fasada ahlus syam fala khaira fikum, apabila penduduk Syam telah rusak maka tidak ada lagi kebaikan pada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari eksperimen tikus yang tadi disebutkan di awal khutbah menjadi pelajaran bagi kita bahwa kelalaian, kesenangan berlebih, hidup tanpa tantangan, serta tenggelam dalam kenikmatan dunia dapat menghancurkan suatu peradaban. Inilah yang disebut al-batar, yaitu kesenangan yang melampaui batas. Umat Islam hanya akan mulia jika mereka kembali kepada iman, mereka kembali kepada ilmu dan amal soleh, dan jihad melawan hawa nafsu. Adapun jika mereka lalai, sibuk dengan syahwat dan hidup berfoya-foya, maka kehancuran akan datang dari dalam, dari tubuh umat Islam itu sendiri, sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamda syakirin wa syukru lahu syukral abidin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku bidinikum al-qawim wa'tabiru biman madha minal umami sabiqah fa inna sa'id man wu'ida bi ghairihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ambillah pelajaran dari kisah eksperimen tikus tadi. Sesungguhnya kehancuran bukan hanya datang dari luar, bukan dari kekuatan musuh semata-mata, tetapi bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Saat kita lalai, saat kita tenggelam dalam kenyamanan dan sibuk dengan kesenangan dan meninggalkan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih", tatkala mereka lupa dengan apa yang diperingatkan dengannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka dalam keadaan bersenang-senang dengan apa yang dibukakan kepada mereka, dengan apa yang datang kepada mereka, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun,
maka kami timpakan kepada mereka siksa dengan tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Maka marilah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dengan iman dan amal saleh, kesederhanaan, menjauhi hidup berlebih-lebihan. Hendaknya kita berlatih hidup bersahaja sebagaimana apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, keluarga beliau dan para salafun saleh, sebab keselamatan hanya ada pada mereka yang istiqamah di atas ketaatan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzil al-islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'dadin. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Allahumma wafiq wulata umurina lima fihi minal khair lil islami wal muslimin wa khudh bina wasihim lil birri wat taqwa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.